Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pemirsa Gaspolting Channel, ya, pada hari ini kita akan ada tema tema khusus di Gaspolting Channel yang namanya Gaspol Syiar. Ya, jadi Gaspol Syiar ini kita akan membahas tema-tema yang terkait dengan ide-ide atau tema-tema keislaman atau situasi kontemporer yang kita lihat dalam perspektif Islam, tetapi secara sederhana dan mudah dipahami, ya, sehingga ini juga bisa memberikan pencerahan kita atau bisa memberikan referensi bagi kita ketika kita menghadapi isu-isu atau tema-tema yang ada di hadapan kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, tema yang akan kita bahas pada hari ini sebagai tema perdana adalah tema yang mungkin juga banyak menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu adalah tema tentang musibah. Ya. Nah, musibah ini kalau kita lihat, karena sekarang era pandemi, jadi kita banyak mengakses sosial media, maka tema ini ada yang mempersepsi sebagai ujian, ya, tetapi ada juga tidak sedikit juga yang melihat bahwa musibah ini adalah ukubah, ya, hukuman, ya, azab gitu, ya. Nah, kira-kira nanti bagaimana kita akhirnya akan bahas itulah, ya kan. Kemudian nanti bagaimana kita mensikapi musibah ini. Nah, alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir Ustadz Wiwit, ya, yang beliau nanti akan memberikan banyak pencerahan kepada kita, ya. Ustadz muda nih, masih muda, ya. Insyaallah. Ustadz muda, jadi sudah ada regenerasi Ustadz ini harusnya kita nih, ya, gitu. Nah, gimana Ustadz Wiwit, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya, baik Ustadz. Nah, kita langsung mulai aja. Ya, jadi gitu Ustadz tadi. Pertanyaan mendasar ini kan kita baru saja Indonesia ini ada musibah, ya. Pertama gempa di Sulawesi Barat, kemudian banjir di Kalimantan Selatan, kemudian kemarin bukan di daerahnya Ustadz Wiwit nih, ya. Kecamatan Kabupaten Ustadz Wiwit, ya, di Gunung Mas, ya, ada banjir bandang, kemudian sebelumnya ada longsor di Sumedang, ya. Nah, jadi bertubi-tubi nih, apalagi sekarang curah hujan juga sedang tinggi-tingginya, ya. Saya di Jakarta ini masih hujan deras dari tadi, ya. Biasanya memang kalau ada siklus 5 tahunan di DKI Jakarta tuh, ya, bulan-bulan Februari Maret ini, ya, ada banjir kiriman dari kabupatennya Ustadz Wiwit tuh, ya. Nah, gimana Ustadz Wiwit? Ini yang namanya musibah ini ada yang bilang ujian, ada juga bilang azab atau hukuman, ya. Nah, kira-kira dalam perspektif Islam nih gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Iya, akhir-akhir ini kita memang sedang mengalami banyak sekali bencana, ya. Bahkan data-data yang dikeluarkan oleh
Badan Penanggulangan Bencana gitu ya, dalam baru 2 bulan ini saja itu lebih dari ratusan bencana, gitu ya, 190 sekian, gitu. Luar biasa. Dan ini kalau berbicara siklus, sebenarnya kalau bencana banjir, longsor itu ya, itu bukan hanya 5 tahunan, itu tahunan sebenarnya. Yeah. Terutama daerah-daerah yang memang perbukitan gitu ya, seperti Kabupaten Bogor itu tahun lalu juga di Kecamatan Sukajaya ya, itu daerah Cileksa dan sekitarnya itu juga longsor itu, bahkan bukan hanya korbannya 1 atau 5 rumah gitu ya, bahkan 1 desa, bahkan hampir 1 desa lebih lah gitu ya, itu menjadi korban akibat bencana longsor gitu. Yang kemudian bencana longsor ini karena jumlah hujan atau curah hujan begitu tinggi di mulai bulan Desember ya, Desember sampai puncaknya itu Februari ya, ini memang secara siklus tahunan memang curah hujan di masa-masa 3 bulan ini begitu besar, sehingga kalau terjadi sumbatan oleh tanah longsor itu pasti akan terjadi banjir begitu ya. Ya, dan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia ya, saya kira bencana ini memang terjadi hampir setiap tahun ya, baik itu disebabkan karena alam, dalam arti bencana alamnya gitu. Ada bencana alam di Indonesia itu yang sering terjadi. Nah, dalam perspektif Islam, kita mungkin akan membahas bahwa segala suatu kejadian itu kita akan bermula dengan cara pandang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun, qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali itu merupakan izin Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi suatu kejadian apapun di muka bumi ini adalah merupakan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau berbicara tentang kejadian dalam ayat yang lain, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mencipta gitu ya. Mencipta suatu kejadian, baik itu kejadian yang baik atau kejadian yang buruk. Dalam pembahasan beriman kepada takdir ya, di dalam sebuah hadis itu, wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman bahwa kita beriman adanya takdir baik dan takdir buruk. Lalu kembali kepada apa itu bencana, ya. Bencana itu kan sesuatu yang tidak enak kan begitu ya. Yeah. Dalam perspektif Islam itu ada 2. Yang pertama adalah bencana itu bisa merupakan ujian. Bisa merupakan ujian. Ketika bencana itu dialami oleh orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang baik, apabila dia mendapatkan takdir buruk, baik itu takdir buruk yang kecil maupun yang besar, bahkan sampai hilangnya nyawa, ya, yang mengakibatkan kesedihan dan seterusnya, kerugian materi dan seterusnya, maka itu merupakan ujian. Merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan, maka Allah akan memberikannya musibah. Ya, maka Allah akan memberikannya musibah. Ya, musibah ini adalah ujian. Ya. Yang di dalamnya ada kebaikan. Ya kan? Kenapa kebaikan? Karena menimpa orang-orang yang soleh. Jadi kalau menimpa orang yang soleh itu kebaikan. Musibah itu. Ya. Juga dalam Al-Quran juga disebutkan, qaulu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira, apakah manusia mengira mereka mengatakan beriman tetapi tidak diuji? Jadi dengan seorang itu menjadi soleh, itu sudah dapat jatah ya. Sudah dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala, itu ujian. Gitu. Dan ujian yang diberikan kepada orang soleh itu, ya, ujian itu apakah itu musibah atau bencana, ya, itu adalah kebaikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran ya, seperti di dalam ayat yang lain juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan rentetan ujian, ya. Kemudian hasil akhirnya itu adalah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar. Nah, ini pertama itu, bahwa satu ujian yang menimpa orang-orang yang soleh itu kita persepsi sebagai ujian. Gitu. Nah, hal yang sama juga dialami oleh para nabi. Di mana para nabi itu adalah orang-orang yang tidak bisa diragukan kesolehannya. Jadi kita yakin 100% para nabi itu adalah orang-orang soleh. Ternyata dalam kehidupan para nabi itu tidak mulus-mulus saja, ya, ada bencana, ada ujian dan seterusnya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Ya. Manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawahnya, yang sederajat dengan mereka. Fal-amsal, yang mirip-mirip dengan nabi lah ya. Orang-orang saleh yang mirip-mirip dengan nabi. Mereka bukan nabi. Ya. Kemudian orang itu akan diuji berdasarkan kekuatan agamanya. Jadi berdasarkan kekuatan agamanya. Ya. Nah, ini adalah bencana apabila terjadi kepada penduduk-penduduk yang soleh, orang-orang yang baik, ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bencana bisa menjadi musibah. Bencana itu adalah musibah. Merupakan azab. Ya, merupakan azab. Yaitu apabila terjadi kepada para pelaku dosa dan maksiat. Jadi memang musibah atau azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sebab, gitu ya. Karena ada sebab. Sebabnya itu adalah kesalahan ya, kesalahan. Kalau di dalam term Al-Qur'an itu disebutkan di dalam surat Syura ayat 30, qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri. Tetapi di situ menggunakan bima kasabat aydikum, karena lantaran tindakan tangan-tangan kalian. Gitu ya. Ada tindakan yang salah. Gitu ya. Ada tindakan yang salah yang dilakukan oleh orang-orang, baik orang yang beriman maupun tidak beriman. Ya.
Orang kafir maupun orang yang beriman, tetapi orang yang beriman ini melakukan dosa. Ya, itu bisa ya, mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan yaitu musibah. Tetapi musibah itu bertingkat-tingkat, gitu ya. Ada musibah yang sifatnya itu merata dan itu yang paling berbahaya. Ada yang musibah itu hanya sebagian kecil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu an katsir. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan kesalahan-kesalahan sebagian yang lain. Nah, dalam ayat Al-Qur'an yang lain juga disebutkan surat Rum ayat 41, qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak ya, kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian. Ya, sebagian. Ini menandakan bahwa musibah itu tidak total, tapi sebagian saja. Supaya apa? Mereka merasakan sebagian daripada akibat. Tangan-tangan jahil, tangan-tangan yang salah, yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ini, bencana itu diartikan atau dengan menggunakan lafadz fasad, yaitu kerusakan. Suatu yang rusak berarti kan sebelumnya baik-baik saja. Sebelumnya baik-baik saja gitu. Karena perbuatan yang salah akhirnya terjadi kerusakan. Mohon maaf saya kasih contoh misalnya. Ini sebuah bencana dan azab. Ya, dalam persepsi ini ketika orang itu misalnya mengganti tanaman yang sudah bagus di hutan itu sebagai tanaman hutan, diubah menjadi hutan produktif tetapi tidak mempertimbangkan pertimbangan lingkungan. Ya. Ya, bukan hanya 1-2 meter itu, bukit bisa pindah gitu. Gara-gara apa? Ya, gara-gara tanamannya salah gitu ya. Gitu. Hanya mempertimbangkan dari sisi ekonomi atau dari sisi pertimbangan kekayaan saja. Gitu. Itu bisa karena salah tindakan, ya. Agak putus ini. Terputus tidak? Tidak, terus. Lanjut. Terus. Karena salah tindakan, ya, maka akan mengakibatkan kerusakan. Nah, kerusakan yang timbul akhirnya menimpa orang itu sendiri. Gitu. Menimpa orang tersebut. Ya. Di situ. Nah, ini bencana itu betul-betul bisa jadi azab gitu ya. Jadi azab karena apa? Perbuatan manusia. Ustadz, tapi yep. Ini Ustadz, kalau misalnya tadi dibilang bencana, musibah, hukuman atau azab itu kan diakibatkan oleh orang-orang berbuat kerusakan. Tetapi kan dampaknya itu kan bukan hanya orang berbuat kerusakan. Jadi yang kena justru yang berbuat jangan-jangan yang berbuat kerusakan tuh nggak sama sekali tidak tertimpa bencananya. Justru orang-orang soleh, orang-orang baik itu justru yang tertimpa bencananya. Gimana Ustadz ini? Betul. Jadi memang kerusakan itu sebenarnya bisa ditolak. Ya. Ketika nanti sebenarnya di akhir itu ada namanya kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ya. Karena gini, dalam ini. Ya, azab itu sebagai akibat dari kemungkaran yang tidak diubah oleh orang-orang yang mampu. Ya. Jadi orang-orang yang mampu itu tidak mengubah itu kemungkaran. Suatu yang salah itu tidak diubah oleh orang-orang yang mampu. Yang akhirnya itu akan mengakibatkan ya sebuah musibah yang sifatnya umum. Gitu. Tidak hanya orang yang berbuat salah itu.
Tapi Oh, ini bisa merata, begitu ya. Dalam sebuah hadis kayak yang di, ya, kayak hadis yang membolongi kapal itu ya. Ya, jadi ada dibolongin kapal, ya, betul. kalau tidak Ah, mencegah ya yang tenggelam semuanya kan. semuanya, Ya, betul. Tapi ada hadis yang sangat spesifik ya terkait dengan bencana itu. ya, ya. Yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, innan nasa idza ra'aul munkaro falam yughayyiruhu yushiku an ya'ummahumullahu bi'iqab. Gitu. Sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran lalu mereka tidak mau mengubahnya, maka hampir saja Allah akan mengadab mereka seluruhnya. Hmm. Jadi kemungkaran itu ya tidak selalu yang sifatnya itu apa ya, orang memahami kemungkaran itu kadang terlalu sempit. Ya, Hmm. hanya misalnya kerusakan masyarakat, adanya perjudian, minuman keras, perzinaan, kadang-kadang hanya sempit itu. Padahal kerusakan, kemungkaran itu apabila ya suatu tindakan yang terhadap alam semesta. Ya ini nanti mungkin dikenal sebagai fikih lingkungan ya. Nanti itu ada fikih namanya fikih lingkungan. Kalau tidak apabila ya satu kebijakan lah katakanlah pembangunan daerah tertentu tidak mempertimbangkan aspek dampak lingkungannya, ya, bisa jadi itu nanti orang yang mampu itu kan kebanyakan yang memang punya kekuasaan kan, Yeah. yang apa namanya, yang tidak mengindahkan gitu loh, tidak mengindahkan apa namanya sunnah ya, sunnah alam semesta ini gitu kan, itu tidak diindahkan, maka akibatnya itu akan bisa merata, gitu. Akan merata gitu, bahkan bisa satu negeri bisa hancur, gitu ya. Itu kalau tindakannya itu berupa alam semesta. Kesalahan dalam hal yang sifatnya itu apa ya, bukan akidah, gitu. Ya, 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 ya. Kerusakan yang sifatnya itu apa ya? Ya tata kelola ya. Ya, Salah tata tata lingkungan. kelola dalam kehidupan. Ada kesalahan yang sifatnya itu yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya itu akidah. Gitu. Itu pernah terjadi di masa-masa seperti Nabi Nuh, ya kan? Nabi Lut. Orang-orang itu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Tetapi musibah jenis karena akidah ini, kesalahan akidah atau kesalahan agama ini, ya, tidak selalu musibah itu datang sekaligus, gitu loh. Bisa sekaligus, bisa juga ditunda sampai nanti hari kiamat, gitu ya. Ditunda. Ya buktinya banyak orang-orang yang berbuat kerusakan ya mereka aman-aman saja kan. Ya, ya, ya. Tapi jangan salah, gitu kan. Orang-orang kafir misalnya, karena kita perspektifnya Islam ya, kita katakan orang-orang kafir itu senantiasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak menyembah Allah. Tetapi sampai hari ini masih saja yang namanya kekafiran itu ada kan, gitu ya. Ya, ya. Tetapi di akhirat ya tanpa ampun, gitu. Itu tanpa ampun itu. Ya, ya, Nah ya. ini apa namanya, musibah atau bencana itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus, tapi nanti ditunggu sampai hari kiamat, hari pembalasan. Begitu. Nah, sedikit terakhir, ada satu hadis yang ini saya kira menjadi refleksi bagi kita ya, tentang bencana alam yang terjadi kita saat ini. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, la taqumus sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ilmu itu dicabut. Artinya, ketika manusia tidak konsisten dengan ilmu pengetahuan,
dia akan menciptakan, dia akan menjadi akibat datangnya tanda-tanda kiamat. Gitu. Apa itu? Wa taksuruz zalazil. Banyaknya gempa. Banyaknya gempa. Gempa ya. Saya kira perlu diteliti. Gempa itu terjadi atau yang disebut sebagai pergeseran lempengan-lempengan itu apa sebabnya kan gitu. Mesti ada sebab kan gitu ya. Cuman para ahli belum menyampaikan sebabnya apa pergeseran itu ya. Di situ. Atau apakah hanya semata karena bumi itu berputar begitu saja atau ada sebab secara ilmiah begitu ya. Terus kemudian wa yataqarabuz zaman. Waktu demi waktu itu terasa cepat. Wa tadharul fitan. Wa tadharu al-fitan. Banyak berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah itu apa ya? Fitnah di situ kalau di dalam Al-Quran itu kan ya di dalam sebuah hadis itu juga disebutkan adalah bencana. Ya, adalah bencana di dalam Al-Quran, bahkan di dalam Al-Quran wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya, hati-hati terhadap satu fitnah yang akan menimpa bukan hanya orang yang berbuat zalim saja. Bukan hanya orang yang berbuat zalim saja gitu. Itu dengan menggunakan lafaz fitnah. Nah, ini fitnah makin banyak. Wa yaksurul haraj. Terjadi banyak pembunuhan. Ya, bukan hanya pembunuhan langsung gitu loh. Jadi pembunuhan hatta yaksuru fikumul mal fayafid. Tapi dalam kenyataan yang lain, harta kekayaan itu melimpah. Banyak fitnah, tapi orang hidup dalam kelimpahan. Gitu, dalam kelimpahan. Nah, ini sebagai musibah atau bencana sebagai tanda kiamat, itu bisa jadi. Ini merupakan tanda-tanda kiamat. Gitu loh. Merupakan tanda-tanda kiamat. Meskipun tanda-tanda kiamat itu tidak hanya selalu yang sifatnya bencana. Gitu ya. Mengenai kajian tentang akhir zaman itu, ya saya kira sangat panjang dan mesti lengkap gitu loh. Tidak hanya dari perspektif bencana. Ada juga Imam Mahdi kan yang membawa keadilan, kan gitu. Itu juga ada sebab-sebabnya kan gitu ya. Baik, mungkin itu Om Irfan. Ya Ustadz, kemudian ini kan sikap kita ketika kita menghadapi musibah kan, kita tahu ini kan musibah juga datangnya tidak diduga-duga, ya semuanya bahkan tidak terprediksi sama sekali, bahkan kadang-kala ilmu pengetahuan juga terbatas untuk mengantisipasinya. Nah, sedangkan masyarakat kita kan juga kadang-kala juga ada yang siap, juga ada yang tidak siap. Nah, masalah kesedihan, duka, ya kita pernah mendengar di sirah itu ada yang namanya tahun duka cita ya. Bagaimana Rasulullah itu ditinggal oleh orang-orang terdekatnya gitu kan. Artinya kalau dari judul sirah itu ada tahun duka cita, berarti memang Rasul juga mengalami ya kesedihan. Nah, kira-kira dalam situasi bencana ini kira-kira sikap apa yang bisa kita contoh dari Rasulullah SAW menghadapi situasi ya, bencana seperti yang melanda saudara-saudara kita di Sulawesi Barat, di Majalengka, di Kalimantan Selatan. Kira-kira gimana Ustaz? Iya, sikap yang mesti kita miliki sebagai seorang yang beriman, ya, tentu kita akan mempersepsi dan menerima kenyataan itu dengan landasan keimanan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita terima bahwa itu adalah sebuah ujian karena kita orang yang beriman ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua adalah
sebagai orang yang beriman, ya, kita juga harus berintrospeksi, ya, mengintrospeksi diri. Bencana-bencana itu apakah betul tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan? Ya. Ilmu pengetahuan. Ini kita perlu bertanya kembali, gitu loh. Kalau yang sifatnya siklus, mestinya bisa dong. Iya. Ya kan? Kalau tahunan, mestinya bisa dong. Apalagi Bisa kalau dong, tadi ya. kota apa dievaluasi begitu. Apalagi kalau tadi ya, ternyata bencana itu karena ulah manusia, ya. Betul. Tata kelola lingkungannya tidak bagus, tidak baik, itu kan sunatullah, secara saintifik harusnya sudah bisa dideteksi ya. Ya, Ustaz. Bisa. Iya, mestinya bisa gitu loh. Mestinya bisa secara ilmu pengetahuan, mestinya bisa dideteksi, apalagi yang sifatnya itu siklus tahunan rutin begitu kan ya. Apalagi juga di ahli geologi ya, ahli geologi itu melakukan penelitian bahwa Indonesia itu ya dalam lingkaran cincin api kan gitu ya, selalu banyak itu. Kalau kita berbicara Indonesia itu sendiri, kalau Indonesia itu masuk dalam area cincin api, artinya kan bencana. Potensi-potensi itu ada gitu, tersedia di alam semesta kan gitu ya. Cuman terjadinya ini nanti munculnya itu disebabkan oleh apa kan gitu ya. Disebabkan oleh apa kan gitu. Tapi ya disinilah memang perlu orang-orang yang kembali lagi ya orang-orang yang jujur. Gitu. Orang-orang yang mencintai kehidupan kan gitu. Orang-orang yang mencintai kehidupan. Nah di sini di dalam satu kitab tentang ciri-ciri wali Allah, ya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya adalah mereka itu memiliki memiliki perhatian gitu loh kepada sesama umat manusia. Gitu. Di antaranya itu adalah mereka senantiasa mencintai kebaikan, gitu ya, jujur mencintai kebaikan gitu. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis itu disebutkan orang-orang yang dicintai oleh Allah itu mereka merasa aman ketika orang-orang merasa merasa tertekan, misalnya merasa tidak nyaman. Ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu selalu merasa tenang. Nah, ketenangan ini kan bukan hanya ketenangan buta begitu loh, karena dia mengetahui hal-hal yang sifatnya hal-hal yang lebih jauh begitu, lebih mendalam. Mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Sehingga dia memiliki antisipasi. Nah, ini yang perilaku mencintai kehidupan ini harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan ya. Kira-kira seperti itu sikap yang harus kita miliki yaitu. Pak Irfan. Baik, insya Allah ini mudah-mudahan bisa jadi pedoman ya Ustadz, ketika banyak saudara-saudara kita atau umat Islam terutama ketika menghadapi bencana. Jadi kita punya indikatornya itu, atau cara kita mempersepsi, ada cara mempersepsi Islam, ya, cara mempersepsi Al-Quran. Jadi bukan serta-merta kita selalu menggunakan rasionalitas manusia, ya, karena bencana ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada pelajaran tadi yang bisa diambil. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi kita mendapatkan gambaran ya tentang bencana dalam perspektif Islam.
ada yang sifatnya dia musibah dan ada juga yang sifatnya adalah ukubah, hukuman. Ini untuk menjadi tazkirah ya, menjadi pengingat ya kepada umat manusia bahwa sesungguhnya ada juga musibah atau bencana yang memang itu dihasilkan karena akibat dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan atau terhadap alam sekitar ya. Jadi persepsi ini yang harus kita seimbangkan. Yang kedua tadi Ustaz Lee juga mengatakan bahwa sikap-sikap kita terhadap bencana salah satunya adalah memang kita sudah harus mengoptimalisasi ilmu pengetahuan ya untuk lebih mengantisipasi walaupun ini adalah bencana, tapi kalau bencananya itu memang sudah akibat ulah manusia, itu sebenarnya sudah terdeteksi ya, kerusakan lingkungan, kerusakan alam, itu pasti otomatis secara ilmu pengetahuan dia akan berdampak pada ya pada manusia, pada bencana gitu loh. Cuma memang kita tidak tahu ya kapan bencana itu akan melanda, tetapi kalau kerusakan-kerusakan yang sudah terlihat itu kan bisa diprediksi. Apalagi tadi kata Ustaz Dewit ya, apalagi kalau sifatnya siklus ya, dari siklus curah hujan, apalagi Indonesia dalam areal yang memang potensi bencana begitu besar, ini harusnya sudah bisa. Jadi orang beriman bukan hanya sekedar kemudian dia sabar, tapi dia bisa meningkatkan pengetahuannya untuk mengantisipasi itu. Mungkin itu aja Ustadz. Dewit. Siap. Terima kasih atas pencerahan singkatnya buat teman-teman sekalian pemirsa Gaspolting Channel. Ini adalah edisi perdana Gaspolting Gaspol Syiar. Kita akan bicara tema-tema kontemporer dalam perspektif Islam ya, karena Ustadz Anies Mata menyampaikan bahwa salah satu karakter, jadi ada 3 karakter bangsa Indonesia. Itu yang pertama ya, karakter yang menguat di bangsa Indonesia, yang pertama itu adalah agama, yang kedua itu adalah keluarga, dan yang ketiga itu adalah achievement atau capaian-capaian atau prestasi-prestasi. Jadi agama itu adalah bagian value umat penduduk Indonesia, rakyat Indonesia yang begitu kuat ya. Jadi dalam perspektif ini, dalam perspektif musibah, maka referensi agama itu juga menjadi sesuatu yang penting bagi bangsa Indonesia ya. Nah, ketika kita mempersepsi situasi bencana yang terjadi belakangan ini ya, kita persepsi agama. Nah, kita sebagai orang Islam yang mayoritas juga beragama Islam, maka perspektif ini penting kita sosialisasikan ke masyarakat agar kita punya kerangka berpikir yang Qur'ani, kerangka berpikir yang Islami. Mungkin itu aja Ustaz Wiwit, jazakumullah khairan katsir atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.